Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Iqbal S.Hum M.Hum dan yang saya cintai teman-teman kelas EP2 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ilmu Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau sebagai pembawa rahmatan alamin di muka bumi ini. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah secara bertahap supaya diantaranya mudah dipahami dan mudah dihafal, kemudian juga diamalkan. Lanjut ke pertanyaan kedua, jelaskan sejarah Jam'ul Quran oleh kita Batak, yaitu Jam'ul Quran kita Batak adalah proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran, yaitu yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara bertahap dan dihafal, dan penulisan Al-Quran pada masa ini belum disusun dalam bentuk mushaf, masih ditulis di berbagai media seperti ditulis di kulit dan di daun. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, setelah menghafal Al-Quran dan meninggal dalam pertempuran, yaitu penulisan Al-Quran itu setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menyuruh Said bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu penulisan ulang mushaf. Pada masa ini semuanya disatukan dalam bentuk mushaf, dan penulisannya Al-Quran ini menghindari perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam untuk mencegah perbedaan bacaan. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah pada dalam ajaran Al-Quran untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan amal. Contoh surah Al-Asr 1:3 ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang iman dan amal, lalu merenung. Pertanyaan keempat, berikan masing-masing satu contoh Makkiyah dan Madaniyah. Adalah ayat Makkiyah adalah yaitu diturunkannya di Mekkah. Contoh surah Al-Ikhlas yang berbunyi Qulillahu ahad, yang artinya katakanlah dialah yang Maha Esa. Ayat Madaniyah adalah yaitu diturunkan di Madinah. Contoh surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lanjut pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud ayat al-muhkam dan ayat mutasabih, dan berikan masing-masing contohnya. Yaitu ayat muhkam adalah
yaitu bersifat tegas, jelas menjadi pedoman. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat kedua yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ayat Al-Quran Al-Mutasabi, yaitu mengeluarkan penafsiran lebih dalam atau menyerahkan kepada Allah. Contoh surah Al-Imran. Ayat 7 yang artinya, tangan Allah di atas tangan mereka. Baik, itu saja jawaban sikap saya. Sekian dari saya. Dengan ucapan minallahi wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.